Nasikers, semangat pagi. Aduh, udah lama banget Mbak Kristi nggak kembali ke dunia peronlinean. Hari ini lagi rajin berarti ya, gitu. Ya kebetulan bisa main-main di kantor, jadi agak lowong pagi ini. So let's see. Hari ini tanggal 2 Agustus tahun 2023, kita coba lihat dulu macro overview di sesi Asia. Ini Fitch turunkan peringkat kredit Amerika Serikat ya. Jadi kemarin-kemarin ada lonjakan harga gold. Let's see. Gold sebentar. I want to see gold. Kemarin sempat menginjak harga 1944 ya per troy ounce-nya. Turun tuh. Anjlok kemarin ya di sesi perdagangan hari pertama Agustus kemarin. Nah, kalau dilihat ini berdasarkan karena indeks dolar Amerika Serikat yang menguat diikuti sama kenaikan imbal hasil atau yield obligasi or treasury yang memberikan pukulan ganda nih ke gold. Wah, double hit, boom. And then kenaikan indeks dolar Amerika Serikat ini bikin harga gold jadi lebih mahal untuk pemegang mata uang lainnya. Ya, untuk pemegang mata uang lainnya. So, outlook untuk permintaan gold sendiri jadi kurang bagus. Kemudian di sisi lain adanya kenaikan dari yield treasury Amerika Serikat ini juga kasih dampak negatif nih ke gold. Jadi keduanya dianggap aset aman kan ya. Gold sendiri juga safe haven, but gold not give you some imbal balik. Ya. So kenaikan yield treasury tadi bikin daya tarik gold ini jadi menurun gitu. So pelaku pasar lebih milih buat treasury yang imbal hasilnya lebih tinggi. And indeks dolar Amerika Serikat kemarin itu tercatat naik di kisaran 102 dibandingin sama penutupan di hari Senin di kisaran 101-an ya. Sementara untuk yield treasury sendiri yang tenornya 10 tahunan nih melesat naik ke angka 4,027% dibandingkan di penutupan di awal pekan kemarin, di mana terjadi yield treasury-nya yang tenornya 10 tahun itu di 3,965%. Nah, ini bikin turun tajam ya. But walaupun turun tajam kemarin, gold itu langsung lompat lebih dari 5 US dollar in pembukaannya di perdagangan Rabu tadi pagi. Jadi di open pagi tadi ada gapping ya. Nah, kenaikan gold sendiri ini berlanjut sampai tadi menyentuh di level kisaran 1952 ya, kisaran di 1952. Jadi walaupun kemarin tempat turun tajam terus ada gapping dan naik di kisaran 1952. Nah, Fitch Rating itu menurunkan peringkat kredit Amerika Serikat jadi AA+ dari sebelumnya grade 3A, AAA. Hal ini bikin pemicu ya untuk kenaikan dari gold sendiri. Kemudian kalau dianalisa lagi kayaknya sih trader itu menanti lebih banyak data ekonomi yang dirilis sama Amerika Serikat. Apalagi nanti Jumat nih kan kita bakalan sama-sama NFP trading ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Jadi up and down gold sendiri cukup fluktuatif. Jadi harus tetap hati-hati. Kemudian volatilitasnya gold masih tetap harus hati-hati ya untuk sesi Asia ini. And then we look to mana ya? Oil. Kita lihat oil. Kemarin per barrelnya naik ya ke 82.1-an ya per barrelnya untuk oil. Nah, padahal sebelumnya sempat turun tajam nih ke kisaran 80,5-an per barrel. So, oil ada di posisi tertingginya di dalam kurang lebih 4 bulan terakhir. Kita lihat di monthly-nya, coba. Di monthly-nya oil ada di posisi tertingginya di 4 bulan terakhir. Jadi kalian yang lagi buy oil nih dari yang kemarin-kemarin udah, kalau sempat ngikutin YouTube sama Instagram maupun WA-nya dari Health Strategy pasti ngelihat nih, ayo buy oil gitu kan ya. Congratulations. Jadi harga oil berbalik naik itu setelah API kemarin ya yang melaporkan stok crude oil anjlok di kisaran 15,4 juta barrel itu yang berakhir di 28 Juli. Nah, kita lihat nih bakalan turun apa naik nih habis ini buat oil sendiri, karena kan kemarin diperkirakan di kisaran akhir Juli crude oil sendiri udah stoknya udah cukup banyak gitu.
Jadi semoga ada harga lebih baik, lebih turun. Padahal kalau lebih baik harusnya lebih naik ya. Oke. Kita mau lihat di apa dulu nih? Euro USD. Jadi si Euro USD sendiri ini sukses memangkas penurunan di hari Selasa kemarin, di tanggal 1 Agustus kemarin, dan menutup perdagangannya di 10984. Wah, 1.0984. Jadi turun sekitar berapa poin tuh? 120-an poin ya. Cuman 12 pip doang. Gitu. Cuman ini ekspektasinya kita kalau Bank Sentral Europe atau ECB atau European Central Bank ini bakal balik naikin suku bunga dan ini difungsikan untuk menjaga kinerja dari Euro USD. Kalau tadi pagi oke, ada kenaikan dari Euro USD yang naik sekitar 35 pipan nih ke posisi 1.101-an lah. Nah, sebelum kembali mulai turun-turun lagi. Kalau menurut saya sih ya hampir sama ya, gara-gara si Fitch Ratings itu menurunkan peringkat kredit Amerikanya itu yang bikin dolar makin tertekan. Jadi semua yang berbaru major pair bakalan melesat dulu gitu. Dan kemarin data yang dirilis sama zona euro itu menunjukkan adanya tingkat pengangguran yang tetap ya di kisaran 6,4%. Nah, ini lebih baik nih dari forecast trading central yang memperlihatkan kenaikannya di 6,6%. So, because of that, kita tinggal menunggu waktunya kapan, karena kita nggak ngerti kapan pasar tenaga kerja itu masih kuat bikin pelaku pasar yakin suku bunga bakalan dinaikin gitu ya. And Presiden ECB Miss Christine Lagarde itu menyebut juga kalau in September, ini kayak Agustus berarti kemungkinan September itu juga kemungkinan suku bunganya nggak naik. Jadi mungkin euro ya di situ-situ aja gitu ya. But kedepannya akan ada kenaikan suku bunga, jadi harus hati-hati. So kita lihat aja rilis data-datanya ya. And then kita mau apa lagi nih? Pound sterling USD. Ini mainan saya kemarin ini ya. Walaupun sempat pound sterling USD itu sideways di sana-sana aja sekitar 2 harian yang lalu, itu menyebalkan sekali gitu kan, karena aliran tren seperti saya nggak suka. Tapi kemarin kita lihat pound sterling USD itu turun sekitar 58 pip, jadi 580-an poin gitu ya, ke angka 1.283 lah ya, kisaran itulah, ke angka 1.283an. Nah, hari ini sama seperti major pair lainnya berbalik naik kurang lebih 28 pip ke angka 1.280-an. And then masih sama pergerakan pound sterling USD dengan hari kemarin mengikuti arah euro USD ya. Sebabnya ya sama, karena belum ada rilis data ekonomi penting nih dari Inggris. But ada pengumuman nih buat kebijakan moneter dari Bank Sentral Inggris atau Bank of England, BOE yang kita tahu itu hampir pasti menaikkan lagi nih suku basis poinnya, kurang lebih dinaikin 25-an. But pelaku pasar juga tetap aja sih lihat berapa kali lagi nih BOE bakalan naikin suku bunga acuannya. And then kalau kita lihat-lihat sih inflasi Inggris masih tinggi ya. Nggak tahu tuh turunnya kapan, apalagi banyak isu-isu di England sendiri tentang ya, dicari tahu ya isu-isunya apa tuh. Bukan cuma sekedar isu ekonomi ya, tapi sosial politik juga. Jadi bisa jadi inflasi inti di England ini masih potensinya cukup tinggi. Oke. We see in USD JPY. Wait, kita ganti dulu grafiknya ke USD JPY. Kemarin itu naik, ya sama sih kondisinya kan, indeks US naik ya. Jadi USD JPY kemarin itu naik kurang lebih 106-an pip ya. Nah, ada 1000 poinan tuh ya USD JPY naik kemarin di kisaran 142.3. Nah,
level ini nyaris jadi yang tertinggi ya di 1 bulan terakhir ya. Ini peaknya 1 bulan terakhir nih. Ini resistennya 1 bulan terakhir. Jadi USD JPY kemarin kan naik-naik terus nih dari hari apa ini? 1, 2, hari Jumat nih ya. Gara-gara pengumuman kebijakan moneternya Bank Sentral Japan, Bank of Japan, itu membuat USD JPY naik-naik terus karena BOJ merubah kebijakan yield curve controlnya buat obligasi pemerintah tenor 10 tahun itu dari 0,5% jadi lebih fleksibel gitu kan. Kemudian awalnya sih karena kebijakan itu yen jadi naik gitu ya, sehingga USD JPY kelihatan turun gitu. But in konferensi persnya itu belum terlihat kejelasan-kejelasan yang menunjukkan bagaimana peraturan-peraturan di peraturan-peraturan yang diberikan ini oleh BOJ. So akhirnya USD JPY jadi balik naik. And then BOJ itu juga kasih pengumuman kan untuk pembelian obligasi kembali sebesar kurang lebih 2 million dollars. 2 million US dollars itu banyak banget loh. 2 miliar tuh kalau dirupiahin 2 miliar US dollar. Berapa ya? 2 miliar kali 15.000. Berapa triliun tuh? Hitung aja ya. Nah, karena adanya pembelian obligasi itu yang ditujukan untuk meredam kenaikan yield nih pasca pengumuman perubahan GCC yang tadi, pengumuman yield curve control tadi. Tapi lagi-lagi nggak disebutin lagi nih kapan pemerintah akan melakukan pembelian tersebut, sehingga bikin nggak jelas lagi USD JPY naik turun. Kemudian yang harusnya tadi bisa bikin JPY itu perkasa, USD JPY turun, akhirnya karena nggak jelas ya udah orang-orang kembali nggak percaya sama JPY, bikin USD JPY naik lagi. And then pagi ini wait. Ya, karena penurunan peringkat kredit Amerika Serikat tadi, yieldnya Amerika tadi, mata uang yen kayaknya mendadak menguat nih. Tadi sempat turun 62 pipan ya ke 142.7-an sebelum mulai rebound naik lagi. So, kita lihat pergerakan tersebut ada kenaikan tajam juga dalam 3 hari terakhir. Dan dia sudah ada di ujung-ujung resist nih. Ada potensi turun sih untuk di pagi ini. But kita lihat ya. Apakah will be break up again or not. And then indeks. Sebenarnya saya pengen bahas Nasdaq ya, tapi kayaknya hampir sama ya. Sesi Asia Nasdaq di situ-situ aja gitu kan, ngapain gitu kan. Wait. Kalau untuk pagi ini kita bisa lihat Nikkei ya. Jadi indeks Nikkei kan turun di sampai kurang lebih 80 pipan nih di poin di 33.19-an di kemarin. Padahal tuh awal sesinya sempat naik tuh nyentuh level tertinggi hariannya di 33.4 ya, 33.4-an. Nah, pagi ini pagi ini Nikkei turun kurang lebih 270 poinan di 32,92. Ngeri. Lagi-lagi gara-gara Fitch Rating yang menurunkan peringkat kredit Amerika Serikat, itu kasih sentimen negatif nih ke indeks saham. Ya, biasa ya. Selain itu juga Nikkei tertekan gara-gara penguatan tajam yen pagi ini tadi. Waktu yen menguat itu produk-produk Jepang bakalan jadi lebih mahal kan ya. Kemudian kalau kita lihat penguatan yen punya potensi juga sih buat Nikkei untuk turun lebih dalam. Let's see untuk Nikkei. Saya nggak terlalu expert di Nikkei sih, tapi kalau lihat ininya ya bisa jadi gitu. Oke, we look the technical of Nasdaq. Kemarin Nasdaq itu sempat turun ya. Oke. Kira-kira dia bakalan naik sampai 16 ribu lagi nggak ya? Let's see lah buat Nasdaq.
ntar kali kita bakal live trade buat Nasdaq for today. So stay tune aja di channel-channelnya Hand Strategy biar teman-teman bisa ngelihat kira-kira ambil posisi Nasdaq apa hari ini. Asik. Oke deh, itu tadi macro overview buat Asia, sesi Asia. Jadi teman-teman bisa jaga-jaga nih untuk sesi Asia ini kira-kira pingin trading apa. Kemudian kalau untuk ringkasannya kali ya nih aku bisa kasih untuk gold peluangnya bergerak naik nih buat jangka pendek yang tadi ya, karena ada outlook permintaan aset Zevivon untuk logam mulia karena kekhawatiran mereka ya, apalagi Fitch itu nurunin rating peringkat kreditnya dari grade AA+ jadi dari sebelumnya grade AAA. Kita lihat aja hari Jumat nih untuk XAU kayaknya bakalan di situ-situ aja dulu sampai NFP keluar. Oke, let's we see in NFP. Oil jangka pendek bisa naik kembali karena itu tadi ada sentimen turunnya cadangan minyak mentah ya untuk dari Amerika Serikat. Ini laporan dari API atau American Petroleum Institute. Kemudian Euro USD peluangnya juga jangka pendek masih naik sama seperti pound sterling USD dan pair mayor lainnya, karena itu tadi Fitch menurunkan peringkat kreditnya jadi AA+ dari sebelumnya AAA. Oke, mungkin itu aja untuk sedikit market overview for today. Para signal seeker, semoga semuanya bisa terima peluang tradingnya, semoga semuanya bisa jaga-jaga nih kira-kira mau trading apa hari ini. Jangan lupa tetap pasang stop loss and take profit. Bebas sih kalau mau pasang stop loss sama stop profit juga boleh gitu, sama seperti strategi hand yang sebelum-sebelumnya. Tapi jangan lupa untuk tetap jaga money managementnya, baik teman-teman pakai MM maupun pakai cash management. Jadi tetap dijaga biar tradingnya bisa jangka panjang, biar tradingnya nggak berubah jadi gambling gitu ya. Kita ketemu lagi di next overview. Semoga semuanya tetap sehat dan semangat. Hand Strategy, share the reality. Bye.